pengajar atau dosen di usia muda bagi saya bukan profesi yang mudah. Di tengah stigma menjadi dosen hanya sesuai bagi beliau yang sudah cukup berusia. Namun, hal tersebut tidak mematahkan semangat saya sebagai pengajar sejak profesi itu melekat pada identitas saya. Sebagai dosen, bagi saya adalah amanah yang besar yang harus saya jalankan. Bukan hanya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, tapi juga memberi tauladan serta membimbing mahasiswa untuk selalu beretika dalam bersikap baik di lingkungan tempat tinggal maupun kampus. Karena itulah yang tidak mungkin menggantikan atau tergantikan oleh kemajuan era digitalisasi dan teknologi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Hudnitarani, dosen dari jurusan Kesehatan Lingkungan, Prodi Sanitasi Lingkungan, Program Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Semarang. Izinkan saya melalui video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT memaparkan salah satu kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi saya, khususnya dalam bidang pengajaran, yang tentu saja akan memberikan manfaat bukan hanya bagi saya sendiri, namun juga bagi institusi, mahasiswa, dan juga masyarakat melalui salah satu mata kuliah yang saya ampu sekaligus bidang keahlian saya, yaitu Hygiene Sanitasi Pangan. Hygiene Sanitasi Pangan mengkaji tentang fungsi pangan, pencemaran pangan, metode sanitasi, penilaian sanitasi pangan, prinsip sanitasi pangan, pengambilan sampel pangan, pengukuran kualitas sanitasi pangan, analisis resiko kualitas sanitasi pangan, dan pengendalian risiko sanitasi pangan. Kode mata kuliah ini yaitu SL 6.16.24 dengan bobot mata kuliah 3 SKS praktik ditempuh pada 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan untuk ITS dan EAS. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 3. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan juga gugus kendali mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah Hygiene Sanitasi Pangan yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami fungsi pangan, dan yang kedua mahasiswa mampu memahami pencemaran pangan, yang ketiga mahasiswa mampu memahami prinsip sanitasi pangan, yang keempat mahasiswa mampu memahami metode penilaian sanitasi pangan, yang kelima mahasiswa mampu melakukan pengambilan sampel pangan, yang keenam mahasiswa mampu melakukan pengukuran kualitas sanitasi pangan. Pencapaian tujuan pembelajaran mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning atau SCL dan 3 komponen utama dalam sistem desain pembelajaran, yaitu DAI. Delivery dengan cara penyampaian materi dan RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa di sistem e-learning Poltekkes Kemenkes Semarang, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa video, kuis, interaktif, dan juga Canva sebagai media pendukung. Interaction pada pembelajaran ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa ataupun sesama mahasiswa berupa diskusi antar kelompok, tanya jawab, dan refleksi bersama. Asesmen sistem penilaian yang saya lakukan pada perkuliahan ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan secara kuis, tugas terstruktur, serta penilaian sikap dan keterampilan. Selanjutnya penilaian sumatif untuk penilaian akhir ITS dan EAS. Hasil penelitian dosen berupa penelitian yang telah dipublikasikan baik berupa artikel maupun buku juga digunakan sebagai referensi perkuliahan Hygiene Sanitasi Pangan. Selain textbook dan jurnal nasional maupun internasional yang memiliki nilai kebaharuan
serta dapat diakses di perpustakaan Multekas Kemenkes Semarang. Berikut cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Hygiene Sanitasi Pangan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Siang. Masih semangat? Siang ini? Sudah makan siang atau belum? Sudah. Jangan ngantuk ya kalau sudah makan siang ya. Oke. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-8 bersama Bu Rati ya. Tentu saja masih di mata kuliah Hygiene Sanitasi Pangan, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan ya, ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, karena kita sudah masuk kelas, otomatis kita harus melakukan absen ya. Jadi nanti silahkan mengakses e-learning masing-masing ya. Di sana kalian bisa akses, kemudian kalian bisa melakukan absensi di sana. Jangan sampai tidak absen karena berarti nanti akan cek satu persatu siapa saja yang tidak melakukan absensi, yang tidak hadir pada siang hari ini. Semuanya masuk ya? Masuk. Oke, jadi silahkan nanti absen terlebih dahulu di e-learning Poltekkes Kemenkes Semarang, bisa diakses masing-masing ya. Oke, selanjutnya pada hari ini ya kita akan melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ke-9 ya, karena di pertemuan ke-8 kalian sudah mengikuti evaluasi tengah semester ya, atau UTS. Gimana kemarin ujiannya? Bisa? Bisa. Lancar ya? Lancar. Oke, pertemuan 8 kita membahasnya tentang pengawasan hygiene sanitasi pangan berbasis risiko. Tapi sebelum ke sana, berarti ingin mereview terlebih dahulu pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7 ya. Masih ada yang ingat apa itu bahan tambahan pangan? Ayo coba, ada yang masih mengingat apa itu bahan tambahan pangan? Bisa angkat tangannya, raise your hands up. Raise your hands up. Oke, namanya siapa Mbak? Nama saya Aulia. Aulia. Oke, silakan, apa itu bahan tambahan pangan Mbak Aulia? Bahan tambahan pangan atau BTP adalah zat atau campuran zat yang sengaja ditambahkan di dalam makanan atau minuman untuk mempengaruhi sifat atau tujuan. Oke, kita beri applause terlebih dahulu. Ya, teman-temannya silahkan ingat ya apa itu bahan tambahan pangan. Mbak Aulia sudah mengingat itu. Jangan sampai yang lain lupa ya, karena udah ITS nih, nanti di EAS dan akhir semester lupa. Kemudian apa, ada yang masih mengingat apa itu pangan? Ayo. Coba, apa itu pangan? Pengertian pangan itu apa sih? Karena kita belajarnya hygiene sanitasi pangan, jangan sampai kita lupa ya. Pangan sendiri itu apa? Oke, namanya siapa Mbak? Farida. Mbak Farida. Oke, apa itu pangan Mbak Farida? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, Ya. yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Oke, kita beri aplaus dulu. Terima kasih ya Mbak Farida, Mbak Aulia sudah merefleksi pembelajaran kita dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-7. Oke, kita masuk ke pertemuan ke-9 ya, tentang pengawasan hygiene sanitasi pangan berbasis resiko. Nah, tujuannya apa? Kita belajar ini ya. Mahasiswa mampu melakukan inspeksi sanitasi tempat pengolahan makanan dengan cara apa? Dengan mengaplikasikan metode penilaian sanitasi pangan dengan inspeksi hygiene sanitasi pangan berbasis risiko pada tempat pengolahan pangan. Jadi itu tujuannya ya, kenapa kita belajar pertemuan ke-9 ini. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi tujuan pengawasan HSP berbasis risiko itu adalah untuk memberikan panduan bagi tenaga sanitasi lingkungan ya, karena kita nanti lulus itu jurusan kesehatan lingkungan, lulusannya itu sebagai tenaga sanitasi lingkungan.
tentu saja tugasnya nanti salah satunya adalah melakukan inspeksi hygiene sanitasi pangan berbasis risiko ya untuk tempat pengolahan pangan yang ada di sekitar kita, gitu ya. Nah, siapa saja kira-kira yang melakukan pengawasan HSP berbasis risiko? Coba ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Siapa namanya, Mbak? Saya Aurora. Aurora, keren sekali namanya. Coba apa, Mbak? Jadi pengawas HSP berbasis risiko itu ada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten maupun kota. Kemudian ada Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP, pelaku usaha pangan siap saji, dan pemangku kepentingan lain. Oke, betul atau salah teman-teman kira-kira? Betul. Oke, ya betul sekali. Jadi yang melakukan pengawasan HSP berbasis risiko itu siapa saja? Ya, yang berhak melakukan pengawasan ya ada dari Dinas Kesehatan, entah itu provinsi, kabupaten maupun kota, gitu ya. Kemudian dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Jadi, kalau sekarang disebutnya adalah BKK, Balai Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian selanjutnya keempat, pelaku usaha pangan siap saji. Jadi pengusahanya ya, dan juga pemangku kepentingan lainnya juga harus melakukan pengawasan hygiene sanitasi pangan berbasis risiko, ya. Nah, ruang lingkupnya sekarang. Jadi siapa saja yang harusnya diawasi ini ya? Pangannya itu siapa saja yang harus diawasi? Tempat pengolahan pangan mana saja? Di sini ruang lingkupnya dari jasa boga atau catering ya, harus diawasi. Kemudian restoran, TPP tertentu, depot air minum ya, Damiu. Kemudian rumah makan, gerai pangan jajanan, dapur, gerai pangan jajanan, sentra pangan jajanan, kantin atau sejenisnya. Jadi yang diawasi bukan hanya catering atau pengusaha pangan yang gede-gede, tapi kaki lima itu pun harus kita awasi, ya kan? Banyak kasus keracunan yang diawali dari makanan-makanan yang kurang higienis. Berarti kita juga harus fokus ke TPP, tempat pengolahan pangan di area pangan jajanan keliling juga, ya. Oke. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya, kita lanjut. Nah, kita sudah tahu siapa yang tugasnya apa, kemudian siapa yang mengawasi, kemudian tadi apa, ruang lingkupnya yang diawasi mana saja. Nah, selanjutnya kita perlu mempersiapkan apa sih yang harus dipersiapkan ketika kita akan melakukan inspeksi, ya, ketika kita akan mengunjungi TPP-nya. Yang pertama adalah konsultasi rencana inspeksi. Kita konsultasikan dulu siapa nih seharusnya yang harus kita kunjungi, harus kita inspeksi. Biasanya diprioritaskan yang beresiko tinggi. Siapa yang beresiko tinggi? Yang belum pernah dilakukan inspeksi. Kemudian yang memerlukan pengawasan lanjutan, ya, itu yang harus diutamakan, ya. Kemudian setelah melakukan konsultasi rencana inspeksi, kita datang ke mana? Ke TPP-nya, ke lokasi yang ingin diinspeksi, yaitu peninjauan informasi TPP tujuannya, ya. Kemudian memberitahu inspeksi. Jadi sebelum melakukan inspeksi kita telepon dulu, kita masuk dulu. Kita mau datang melakukan inspeksi di tanggal ini, di tanggal itu, gitu ya. Nah, itu kita harus datang terlebih dahulu. Selanjutnya, nih ya, setelah kita datang ke sana, ya, kita mengumpulkan data profil TPP. TPP itu adalah tempat pengolahan pangan. Tadi loh yang ada jasa boga, rumah makan, makanan keliling, dan lain sebagainya. Jadi kita tahapannya mengumpulkan data terlebih dahulu menggunakan form, ya. Jadi kita menggunakan form yang sudah disediakan di buku pedoman inspeksi pangan berbasis risiko. Nanti sudah bisa kalian akses di e-learning, ya. Bisa kalian download, kemarin berarti sudah upload di sana. Jadi nanti kalian bisa ambil dari sana, kalian tanyakan semua hal yang ada di sini, ya. Termasuk sudah pernah dilakukan sertifikat layak hygiene atau belum, sudah mendapatkan atau belum, ya, sudah pernah diinspeksi atau belum, gitu ditanyakan di saat pertama kali datang ke TPP-nya. Oke, kemudian selanjutnya yang kedua, ya, yang tadi kita tanya terlebih dahulu profil-profil datanya. Besaran berapa, besar karyawannya jumlahnya berapa, kemudian setiap bulannya itu memproduksi berapa kilo porsi atau berapa porsi makanan, gitu ya. Itu ditanyakan terlebih dahulu. Baru kemudian
Kita melakukan tahapan yang pertama, penilaian resiko pangan, teman-teman ya. Penilaian resiko pangan itu sebenarnya berangkatnya dari sini, ada skema inspeksi pangan berbasis resiko. Ya. Untuk melakukan inspeksi pangan berbasis resiko, kita melakukan 4 tahapan ini. Tahapan pertama yaitu penetapan resiko pangan. Tahapan kedua, penetapan resiko TPP. Kemudian tahapan ketiga, penetapan frekuensi inspeksi. Dan tahapan keempat adalah prosedur inspeksi TPP berbasis resiko. Ini semua nanti akan kita bahas ya. Oke, nah ini nanti setelah profil pangan didapat dan resiko pangan didapat skornya, resiko TPP dapat skornya, kita akan mendapatkan skor inspeksi pangan berbasis resiko. Nanti akan kita hitung nilainya. Bagaimana cara menghitungnya? Yuk kita cari bersama-sama gitu ya. Kita lihat bersama-sama di sini penetapan profil pangan. Nah, di sini kita harus lihat pohon keputusan ini untuk bisa mendapatkan skor profil pangan. Ya, kita lihat dari sini ada pertanyaan pertama, kita baca apakah pangan memiliki pH 4,6 atau AW kurang dari 0,85. Kalau pH tahu semua ya, pH ya tingkat keasaman ya kan yang ada pada makanan. Nah, kalau AW ada yang tahu? Coba angkat tangan yang tahu apa itu AW? Ya, siapa? AW adalah aktivitas air atau water activity dalam makanan, adalah ukuran jumlah air bebas yang tersedia di dalam bahan pangan untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme dan reaksi kimia. Oke, namanya siapa Mbak? Nafdia. Mbak Nafdia. Oke, give applause. Betul ya, jadi AW itu adalah aktivitas water atau jumlah air yang ada pada makanan. Jadi setiap makanan itu ada kadar airnya. Semakin tinggi kadar airnya, semakin mudah ditumbuhi bakteri. Ya, semakin mudah ditumbuhi bakteri sehingga mudah mengalami penurunan kualitas pangan, gitu ya. Oke, jadi di sini harus diukur AW-nya. Kalau kandungan airnya kurang dari 0,85 artinya dia aman. Diukur dulu makanannya. Jadi kalian harus persiapkan dulu, datang ke tempat pengolahan pangan harus mempersiapkan pH meter, harus mempersiapkan alat ukur untuk mengukur aktivitas water di bawah kita ukur makanannya. Kalau hasilnya ternyata kurang dari pH-nya 4,6 maka dan juga atau AW-nya kurang dari 0,85 maka masuk ke skor resiko rendah gitu ya. Ketika jawabannya iya berarti kita langsung tentukan skor resiko rendah dengan skor 5. Oke, dicatat 5. Oke, kalau sudah berarti kita skip pertanyaan berikutnya. Tapi kalau di sini ternyata jawabannya tidak, pH-nya ternyata 5. Aktivitas waternya ternyata 1. Berarti jawabannya kan tidak ya? Nah, sehingga kita baca pertanyaan kedua. Apakah pangan termasuk dalam kategori pangan PHF? Ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, berarti kalian harus tahu dulu nih PHF itu apa? Apa PHF kira-kira? Yuk, jangan sampai kita ke lapangan nggak tahu PHF itu apa gitu ya. Ada yang tahu? Oke, siapa ini? Syakila. Oke, Syakila silakan dijawab. PHF itu makanan yang beresiko tinggi yang disukai banyak bakteri untuk tumbuh dan berkembang. Oke, kira-kira karena apa? Betul, kita beri aplaus dulu buat Syakila. Karena apa kok disukai bakteri? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok disukai oleh bakteri makanan PHF? Ya, namanya siapa? Nadia. Oke, Mbak Nadila. Karena mengandung kadar air yang tinggi, mengandung protein dan karbohidrat yang tinggi yang berada di pH netral suhu internasional. Oke, betul sekali ya. Dari makanan PHF adalah tadi ya sudah disampaikan Mbak siapa? Mbak Nadia. Jadi kita singkat dengan SKAK teman-teman. Ada suhu, ya S-nya suhu, Ka-nya adalah kandungan air dan K yang terakhir adalah keasaman. Ya, jadi PHF itu akan dipengaruhi oleh ini suhu, kemudian ada kandungan airnya dan juga tingkat keasaman. Ya, nah ketika jawabannya ternyata iya, maka dia akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, kita lihat lagi bagaimana kandungan pH sama AW-nya, apakah lebih dari ini? Kalau ternyata tidak, berarti skornya adalah 10, ya, skornya 10. Maka
kita putuskan jawabannya kira-kira skor risiko sedang. Permisalan ya, misalkan skor risikonya sedang berarti 10, dicatat ya 10. Nah, kita masuk ke tahapan berikutnya ya, penilaian risiko mitigasi bahaya. Jadi silakan kalian baca sendiri di sini ya. Apakah pangan dikonsumsi dalam kondisi mentah? Apakah diolah terlebih dahulu? Tapi kalau ternyata iya tidak diolah, misalkan salad buah gitu ya kan ya diolah ya, dipotong langsung disajikan atau dimakan, berarti langsung mendapat skor 15. Disimpan tadi 10 dan 15 ya. Nanti direkap seperti ini, makanannya dicek semua, direkap dalam tabel seperti ini, sehingga nanti didapatkan skor ya. Berapa kira-kira 15 tambah 10 tadi? 25. Oke, dicatat. Nah, penilaian penetapan risiko pangan sudah. Kita masuk ke tahapan berikutnya, penetapan risiko TPP ya. Bagaimana caranya? Dengan ukuran bisnis. Kita mengukur bisnisnya ya. Karena semakin besar kapasitas produksinya, maka kemungkinan untuk terjadi keracunan bagaimana? Semakin tinggi atau rendah? Semakin tinggi. Seperti yang terjadi di hal-hal yang viral saat ini ya. Gitu. Jadi semakin tinggi jumlah produksinya, maka kemungkinan tingkat keracunannya pun juga semakin tinggi. Risikonya semakin tinggi. Oke? Sehingga kita perlu menanyakan jumlah karyawannya berapa, kemudian kapasiti produksinya berapa setiap bulan, ya. Kemudian untuk menentukan resiko bisnis yang berikutnya dengan riwayat ketidaksesuaian. Apakah sudah pernah diinspeksi atau belum sebelumnya? Kalau sudah pernah, berapa skornya? Nanti dimasukkan untuk dihitung skornya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ya, jadi dari ukuran bisnis, riwayat ketidaksesuaian nanti dihitung, didapatkan skor resiko pangan atau skor resiko TPP ya. Oke. Nah, ini ukuran bisnis, kita lihat dulu di sini ada berapa pekerja. Misalkan pekerjanya 20. Kemudian porsinya yang dihasilkan setiap bulan ada 500. Berarti berapa skor resikonya, teman-teman? Ya. Berapa? Pekerjanya jumlahnya 20. Kemudian jumlah porsi per bulan yang dihasilkan ada 500. Jadi berapa? 20 ya. Begitu cara membacanya. Paham? Ada yang masih bingung? Tidak ya? Ya, oke. Jadi ketika nanti jumlah porsi per bulannya ada 900, berarti kan di sini ya 900 porsi per bulan. Kemudian jumlah pekerjanya 20, maka skor resikonya ya 20. Nanti dicatat skornya berapa. Oke, disimpan. Selanjutnya untuk riwayat ketidaksesuaian ya, dilihat dari riwayat inspeksi di periode sebelumnya. Mungkin TPP atau jasa boga atau rumah makan sudah pernah dilakukan inspeksi sebelumnya. Hasil skornya berapa? Ketika hasil skornya itu kurang dari 60, maka dia masuk skor resiko tinggi. Jumlahnya 15. Makanya di awal kita perlu menanyakan sudah pernah diinspeksi atau belum. Kalau sudah pernah, skornya berapa hasil inspeksinya? Oke. Oke, ya kita ibaratkan dia sudah pernah diinspeksi ya dengan skor 50 misalnya, sehingga dia mendapatkan skor 15. Oke, tapi kalau skornya di kisaran 70, maka masuk ke risiko sedang. Itu ada 10 ya skornya. Nah, kalau sudah, berarti nanti kita langsung hitung. Ya, kita hitung dari hasil resiko pangan tadi, profil pangan plus mitigasi bahaya ya, hasilnya berapa? Tadi 25 ya, 10 ditambah 15. Kemudian ukuran bisnisnya tadi ada 20 dan riwayat ketidaksesuaiannya ada 15. Berarti berapa? Hitung berapa tadi? Di sini 25, di sini ada 20 ditambah 15, 35. 35 ditambah 25, berapa skornya? 60 ya. Jadi kita masuk ke tahapan berikutnya ketika penetapan frekuensi inspeksi. Berapa kali nih kita perlu melakukan inspeksi dalam setahun? Ya.
Nah, kita masuk ke penetapan frekuensi inspeksi. Tadi skornya berapa? 60. Berarti dia termasuk risiko tinggi. Artinya dalam setahun perlu dilakukan inspeksi 2 kali. Bukan 2 kali setahun ya, 2 kali dalam setahun. Dalam setahun itu harus diinspeksi 2 kali. Kita awasi apakah sudah ada perbaikan atau belum, ya, karena itu akan mengancam kesehatan konsumennya. Jadi begitu caranya kita menentukan berapa kali sih ya inspeksi harus dilakukan di suatu TPP. Karena itu mengacu pada resiko pangan yang mungkin timbul di tempat pengolahan pangan tersebut. Nah, tahapan yang terakhir yaitu prosedur inspeksi TPP berbasis risiko. Ya, tadi kan kita berbicara tentang riwayat ketidaksesuaian ya, kaitannya dengan pernah diinspeksi atau belum. Nah, prosedur inspeksinya bagaimana gitu kan? Nah, jangan khawatir, nanti akan ada formnya. Form untuk jasa boga ada sendiri, form untuk rumah makan ada sendiri, dan seterusnya. Tadi ada berapa TPP 9 ya, semuanya ada di buku pedoman. Oke. Nah, ini cara pengisiannya. Jadi, contohnya di sini ada kriteria penilaian lokasi bebas banjir. Apakah lokasinya itu bebas banjir atau tidak? Kalau ternyata dia adalah rawan banjir, ya, maka dia diberi tanda lingkaran. Justru yang tidak sesuai yang mendapatkan tanda, yang mendapatkan skor. Sini ada tandanya, lingkaran pada nilai jika persyaratan tidak terpenuhi, gitu ya. Ya, lokasi bebas dari sumber hama, ternyata di sana ada vektornya, ada tikusnya misal. Berarti mendapat skor atau tidak? Mendapat skor ya, karena tidak sesuai lokasi bebas banjir harusnya, tapi ternyata ada lalatnya, ada tikusnya, gitu. Maka langsung dilingkari ya. Nanti ditanyakan terlebih dahulu rumah makannya termasuk golongan A, B atau C ya. Jadi dilingkari. Kalau golongan A berarti dilingkari di sini. Ya, jadi nanti setelah semua diisi baru kita hitung nilai ketidaksesuaiannya. Nanti kita masukkan ke tadi ya penentuan riwayat ketidaksesuaian. Oke, nah ini setelah dihitung skornya dimasukkan rumus sehingga nanti hasilnya seperti ini. Dinamakan skor resiko tinggi ketika lebih dari 80 ya. Ketika skor resiko lebih dari sama dengan 80, resikonya rendah. 60 sampai 79, resikonya menengah. Ketika resiko skornya kurang dari 60, berarti tinggi. Nah, ini dimasukkan ke riwayat tidak sesuai. Ya. Nah, ini contoh formnya. Nah, TPP yang memenuhi syarat dan mendapatkan label pembinaan adalah yang total skornya adalah lebih dari 80. Tuh, oke. Jadi ini adalah tahapan kalian bisa melakukan inspeksi di tempat pengolahan pangan. Dari mana referensi itu didapatkan? Dari buku pedoman pengawasan higien sanitasi pangan berbasis risiko dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2021, gitu ya. Oke. Kemudian jangan khawatir, ada penugasan ya. Nanti silahkan dibuka e-learningnya, di sana berarti sudah upload ya, akses di e-learning masing-masing. Kemudian nanti setelah dikerjakan ya, diupload kembali di e-learning tersebut, gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini? Sudah cukup jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Kalau begitu, mungkin perkuliahan kita pada siang hari ini bisa kita akhiri ya. Bu Rati akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Masalah, see you. Demikian sedikit cuplikan video proses pembelajaran saya. Semoga bisa menjadikan bahan pertimbangan Bapak Ibu asesor dalam menilai PDD UKT PT saya dengan nilai terbaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.